teman-teman, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Wah, sudah rapi-rapi ternyata. Iya, pagi-pagi. Ini hari apa ya? Kayaknya bukan hari Minggu. Hari apa ya? Oh, hari Jumat. Wah, teman-teman sudah siap untuk apa? Oh iya, kita mau ibadah. Ibadah Jumat Agung. Iya. Ibadah Jumat Agung itu adalah ibadah untuk mengenang kematian Tuhan Yesus di kayu salib karena sudah menebus dosa kita. Oleh karena itu, kita mau mengucap syukur dengan beribadah. Nah, karena Tuhan sudah begitu baik kepada kita, maka kita juga harus memberikan yang terbaik ketika beribadah. Caranya, teman-teman harus siap-siap sebelum beribadah ya. Teman-teman bisa mandi, bisa berpakaian yang rapi, bisa sarapan dulu sebelum ibadah. Nah, kalau sudah siap dan rapi, teman-teman siapkan Alkitab. Nah, setelah siapkan Alkitab, teman-teman duduk yang rapi. Bagus. Nah, kalau teman-teman bisa melakukan itu dan tertib selama ibadah, berarti teman-teman adalah anak yang taat. Iya, kita harus belajar tertib beribadah walaupun di rumah ya. Nah, teman-teman sudah siap? Saatnya kita mau ibadah. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Selamat pagi Kak Dipta. Selamat pagi Kak Linda. Selamat pagi adik-adik semua. Iya, selamat pagi adik-adik di rumah. Nah, apa kabarnya adik-adik semua ini? Wah, pasti sehat ya Kak Pasti ya? sehat, Iya. pasti baik ya. Kak Dipta, Ya. kok hari ini kita hitam-hitam ya? Iya ya. Terus hari ini juga bukan hari Minggu Kak Dipta. Hari Ini kan apa hari ya? Jumat. Hari Jumat. Oh iya. Tapi kenapa mesti hitam ya? Ini maksudnya apa gitu ya? Iya. Kak Linda. Ya. Jadi adik-adik, kita hari ini pakai pakaian yang gelap ya, begitu ya. Nah, kita dalam rangka hari apa Kak Linda? Ya, Jumat Agung ya, ya. di mana Jumat kita Agung. memperingati Tuhan Yesus disalib untuk dosa-dosa kita, Kak. Betul. Hari berkabung begitu ya. Berkabung. Berkabung, baik ya. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini Kak Linda dan Kak Dipta akan menemani adik-adik dalam ibadah pada Jumat Agung ini ya. Tapi bukan kita berdua, Kak. Ada lagi kakak di belakang tapi nggak kelihatan, Oh Kak. iya. Yang bantuin kita dengan musiknya, iya. Kak. Baik. Ya, ada Kak Abed dan Kak Lugas Kak yang Lugas. membantu kita, Halo Kak. Kak Abed, Kak Lugas. Kak Lugas, halo. Oke. Baik Kak Linda, kita mulai aja ya. Oh begitu iya. Ya. Adik-adik boleh bangkit berdiri yang di rumah ya. Kita mau menyanyi adalah sukacita karena kita bersukacita Kak hari ini karena Tuhan Yesus sudah mati buat dosa kita. Sepatutnya kita sebagai pengikut Tuhan kita bersukacita karena dosa kita dihapus. Amin. Yuk kita nyanyi. Nyanyi adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, di hatiku selalu aku bersyukur
bersukacita, kasih Yesus ada di dalammu. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus ada di dalammu. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku selalu. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus ada di dalammu. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus ada di dalammu. Wah, ternyata Kak banyak versi Kak, jadi Kak Linda juga lupa. Tapi nggak apa-apa Kak, tetap ada sukacita, ya Kak ya. Iya. Nah Kak, kalau gitu adik-adik di rumah boleh duduk. Ntar kelamaan berdiri, Kak. Silahkan duduk Ya. adik-adik. Ya. Nah kalau Baik. gitu Kak, kita mau berdoa dulu ya Kak ya, supaya Baik. ibadah kita bisa berjalan dengan baik. Ya adik-adik, kita berdoa dipimpin oleh salah satu teman kalian dari rumah. Kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah boleh beribadah sekolah minggu. Berkati agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Wah, terima Wah, kasih Jeremy. hebat ya. Iya, Jeremy hebat ya. Hebat, sudah membantu kita dalam doa Kak. Ya. Nah, Kak Linda, Ya Kak. Kak Linda pernah nggak dulu diceritain sama sekolah minggunya kalau Tuhan Yesus itu mengasihi orang begitu ya? Iya. Mengasihi kita begitu. Pernah nggak? Buktinya apa sih dulu pas diceritakan kakak sekolah minggunya? Oh, iya Kak. Kak Linda ingat tuh cerita Tuhan Yesus yang mengasihi orang buta Kak. Oh. Iya, karena iya. kasihnya Tuhan Yesus itu sama orang buta dia bisa melihat Kak. Padahal dia dari kecil nggak bisa lihat Kak, tapi karena kasihnya Tuhan Yesus cuman di klik. Wah, Wah, amin. Puji Tuhan iya, ya. sembuh, Kak. Tadinya buta karena begitu kasih Allah, maka matanya disembuhkan, Kak. dicelikkan. Wah, hebat ya. Itu adalah kasih Tuhan yang bisa kita lihat pada peristiwa penyembuhan menyembuhkan orang buta matanya Kak. yang Iya. buta. Ada begitu ya. banyak lagi Kak. Oh iya. Iya, ada yang Tuhan Yesus membangkitkan orang mati Kak. Wah. Terus yang menyembuhkan orang lumpuh Kak, itu semua karena Benar, kasihnya. Apalagi kita ya Kak ya. Iya. Wah, kita Amin, sampai saat amin. ini bisa ada itu karena kasih Tuhan Betul. Kak. Nah, baik adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, kita mau nyanyi dulu Yesus kekasih jiwaku ya. Iya. Ya, Yesus kekasih jiwaku. Ayo Kak Lugas, Kak Abed. Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi. haleluya, Yesus kekasihku. Ayat hafalan minggu ini adalah 1 Yohanes 4 ayat 9b. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Selamat hari Minggu. Baik ya. Nah, adik-adik, banyak sekali ya kasih Tuhan yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita saat ini misalnya, wah sekarang ini kan lagi musim COVID Kak, Iya. tapi kita masih Dikasih sehat-sehat. kesehatan Kak. Puji Tuhan Iya, begitu itu ya. hadiah yang terindah Kak. Kita Ya. bisa sehat sampai saat ini Kak. Ya. Nah, Kak Linda, tapi kadang-kadang pada saat Tuhan Yesus begitu mengasihi kita,
Tapi jarang juga kita kadang-kadang menyakiti hati Tuhan. Iya Kak. Ya, Apalagi saat ini Kak. Wah, kadang-kadang karena bosannya di rumah jadi kita bawaannya marah melulu Kak. marah Emosi Kak. melulu. Ya. Iya. Nah, sudah dibilang cuci tangan begitu ya. Iya, pakai masker kemana-mana. Pakai masker. Tapi wah, Sebelum makan cuci tangan. Cuci tangannya juga jarang-jarang begitu iya ya. Kak. Itu kan bikin keselin orang tua kita. Betul, Kak, betul. Ya, terlebih-lebih Tuhan ya. Iya. Nah, Kak Linda, tapi Tuhan kita juga baik ya, setia dan adil begitu ya. Karena kenapa? Ya, ketika kita mengakui salah kita, mengakui dosa kita kepada Tuhan, maka Dia adalah setia dan adil. Iya. Dia Kak. mau mengakui dosa kita begitu ya. Baik, kalau begitu kita mau bernyanyi dulu ya. Oh ya, mau angkat Kita pujian ya Kak bernyanyi. ya. Ya. Yesus disalibkan karena cintanya. Wah, Ya. karena cinta Yesus ya Kak ya. Ya, benar. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus Disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapusnya. Iya Kak, karena dosa kita sudah dihapus, Ya. oleh sebab itu kita nggak boleh ngulang lagi ya Kak ya. Ya, Nah kalau gitu betul. kita mau minta tolong pimpinan Tuhan supaya hari demi hari hidup kita boleh seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita Amin. mau minta salah satu adik sekolah minggu Kak untuk berdoa penyesalan. Penyesalan dosa. Yuk. Ya adik-adik mari kita bersatu dalam doa. Teman-teman, mari kita mengakui dosa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sekarang berkumpul untuk meminta ampun karena dosa-dosa kami yang kami sudah lakukan. Ya Tuhan, ajar kami agar kami tidak mengulanginya dan kami berbuat baik. Ya Tuhan, kami berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Wah, terima kasih Wah. Jen. Hebat adik kita Iya. ya. Nah Kak, Ya. kita sudah mengakui dosa kita, Ya. terus kita sudah berdoa, saatnya kita mau mendengarkan Firman Tuhan. firman Tuhan Yuk. Kak. Wah cerita hari Jumat ini pasti seru Kak. Cerita apa ya? Ceritanya. Ya. Iya. Nanti aja kita dengerin ya. Iya nanti kita Baik. dengerin ceritanya. Ah. Kalau gitu kita mau nyanyi dulu Kak. Mau nyanyi Adik-adik di dulu. rumah boleh bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Ya. firman Tuhan Tuhan. ada di hatiku. Ya. Oke. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hatiku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Lebih besar lagi. berbuah, berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo teman-teman, saya Cila. Hari ini saya akan membacakan Matius 27 ayat 32 sampai 50. Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya
tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Dia disalibkan, 2 orang penyamun seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang-orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Demikianlah firman Tuhan, teman-teman. Sampai jumpa. Halo adik-adik, salam berjumpa kembali bersama Kak Enggar. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, pada hari ini kita berbakti dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, mengapa hari ini kita berbakti? Adik-adik bisa lihat di belakang kakak ada gambar salib. Nah, adik-adik, pada hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Untuk lebih memahami dan mengerti peristiwa apa yang terjadi pada penyaliban Tuhan Yesus, baiklah kita akan berdoa, minta pimpinan Tuhan agar kita dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami tunduk di hadirat Tuhan. Kami saat ini akan mendengarkan firman Tuhan, yang mana pada saat ini kami
memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan, agar kami lebih mengerti dan menghayati arti pengorbanan-Mu di kayu salib. Bukalah hati kami sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan melalui cerita nanti, biarlah menjadi kekuatan bagi kami sehingga kami dapat mengerti akan kasih dan cinta Tuhan. Berkati juga kakak sekolah minggu yang akan menceritakan firman Tuhan pada hari ini, biarlah semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Adik-adik, pada saat ini kita akan mendengarkan kisah bagaimana Tuhan Yesus disalib di Bukit Golgota. Adapun tema pada saat ini yaitu temanya adalah Yesus disalibkan karena cintanya. Terambil dari Matius pasal 27 ayat 32 sampai 50. Adik-adik, agar kita lebih mengerti akan cinta kasih Tuhan yang mengorbankan dirinya di kayu salib, marilah kita menyaksikan kisahnya bagai berikut. Dia tidak buat sesuatu yang setimpal hukuman mati. Jadi dia hanya dicambuk dan dibebaskan. Kau wajib melepaskan seorang tahanan waktu perayaan ini. Lepaskanlah Barabas. Ya, Barabas. Dan bunuhlah orang ini. Bebaskanlah Barabas. Salibkan dia. Ya, salibkan dia. Kau, cambuk dia. Apalagi yang kau tuduh, Pilatus? Salibkan dia. Hukum dia. Salibkan dia. Ya, Yesus. Hukum dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Kenapa kau menyiksa dia begini? Salibkan dia. Hukum dia. Tinggalkan dia. Dia itu Mesias. Hukum dia. Bunuh dia. Salibkan dia. Dia tak buat apa-apa. Hukum dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Hukum dia. Hukum dia. Salibkan dia. Hukumkan dia. Salib dia. Angkat dia. Tapi mereka terus menjerit-jerit supaya Yesus disalibkan. Salibkan dia. Hukum dia. Maka Pilatus menjatuhkan hukuman mati ke atas Yesus dan melepaskan Barabas, seorang pemberontak dan pembunuh, lalu menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan.
ke belakang. Mundur. Pergi dari sini. Jangan dekat dia. Mundur. Mundur. Pergi dari sini. Lupakan tempat ini. Keluar. Kau ke tepi. Jangan bilang dulu. Berdiri. Berdiri. Kau? Siapa namamu? Simon dari kredit, Tuan. Mari ke sini. Tutup tali. Kau angkat dia. Cepat jalan. Mundur. Kami menangis si Tuan. Minumlah ini. Minum. Minumlah Tuan. Hai perempuan Yerusalem, jangan menangisi aku. Tapi tangisilah diri sendiri dan anak-anakmu. Sebab jika perkara begini terjadi ketika kayu masih hijau, apa akan terjadi ketika ia kering? Tuhan tolong Tuan. Tuhan akan bantu kamu. Kau lakukan pesan itu. Longgarkan tali. Ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Dia telah menyelamatkan orang lain. Biar dia menyelamatkan dirinya. Ya, selamatkan dirimu. Jika kau Mesias, turunlah dari salib itu. Tunjukkanlah kami mujizatmu. Ini bukan coba biasa. Ini coba ajaib. Ayo, lepaskan. Ini milik saya. Ini milik saya. Begini. Ini milik saya. Mari kita main untuk mendapatkannya. Mari kita. Mari. 1, 2, 3, 4. Mari. 1, 2. Kau yang bertua. Kau mau buat apa dengannya? Pala Yesus tertulis, inilah Raja orang Yahudi. Selamatkan dirimu jika kau Raja orang Yahudi. Adakah kau Mesias? Selamatkan dirimu dan kami. Kau tidak takut Tuhan? Dia menerima hukuman yang sama seperti kamu, tapi dia tidak bersalah. Ingatlah aku, Yesus.
apabila kau balik sebagai raja, aku berjanji padamu, hari ini kau akan bersamaku di Firdaus. Ketika itu hampir tengah hari, lalu kegelapan meliputi seluruh negeri itu selama 3 jam. Tirai yang Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan rohku. Apabila ketua askar melihat apa yang terjadi, dia memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan. Pasti dia ini orang benar. Demikian adik-adik ya, yang dijalankan, yang dilakukan oleh Yesus. Yesus mau berkorban untuk kita semua, supaya kita semua selamat. Yesus mau menderita. Yesus mau diolok-olok. Yesus disalibkan karena Yesus sangat cinta kepada kita semua. Sehingga Yesus mau dengan taat, dia mau rela berkorban untuk menyelamatkan kita semua, kakak dan adik-adik semua. Adik-adik, apa yang dapat kita nyatakan untuk membalas cinta kasih Tuhan? Maukah kita berterima kasih, membalas cinta kasih Tuhan yang mana Yesus sudah mau berkorban, mau disalibkan di kayu salib? Adik-adik, dapat yang kita lakukan, ya, adik-adik di sini, adik-adik dapat dengan rajin datang ke sekolah minggu. Itulah tandanya adik-adik mau membalas cinta kasih Tuhan. Kalau sekarang adik-adik beribadah daring, itulah yang adik-adik lakukan dengan rajin. Adik-adik mau ikut dalam ibadah daring sekolah minggu. Adik-adik juga mau dengar-dengaran firman Tuhan. Adik-adik bisa membaca firman Tuhan. Adik-adik harus dengan ketaatan membaca firman Tuhan, sehingga dengan firman Tuhan, adik-adik dapat menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang baik, mencintai sesama. Adik-adik juga diajarkan mau berdoa, karena sebagai murid-murid Yesus, kita mau rajin berdoa. Dengan rajin berdoa, itulah tanda ketaatan kita kepada Yesus yang sudah mengorbankan dirinya di kayu salib. Nah, adik-adik juga bisa
memuji Tuhan dengan sukacita, sehingga dengan kita memuji Tuhan, nama Tuhan Yesus dimuliakan, nama Tuhan Yesus disucikan oleh orang-orang sekitar kita. Adik-adik, itulah yang kita dapat pada hari ini, di mana pada hari ini kita mau memahami, mengerti bahwa kasih Tuhan begitu besar. Kasih Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Demikian adik-adik yang kakak bisa sampaikan pada hari ini, kiranya melalui firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan lihat tadi, kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat kepada Tuhan. Demikian adik-adik ya. Baik, kita akan satu dalam doa. Tuhan Allah yang makasih, Tuhan Yesus yang begitu besar kasih setianya kepada kami. Tuhan telah rela mati di kayu salib. Itu adalah karena cinta kasih Tuhan kepada kami. Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan yang telah kami dengarkan tadi, kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang mau mengasihi sesama kami, seperti yang telah Tuhan ajarkan. Tuhan Yesus telah rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa ini. Amin. Selamat berjumpa kembali pada ibadah daring selanjutnya. Tuhan memberkati. Baik. Wah, Kak Linda, tadi ngelihat dan menyaksikan ceritanya, wah kasihan sekali ya Tuhan Yesus ya. Iya. Dia mau disalib ya Kak ya. Waduh. Demi dosa kita Kak, karena Betul. cintanya kepada kita Kak. Iya. Tuhan Yesus rela disalib hanya karena menebus dosa-dosa kita gitu ya. Iya. Terima kasih Kak Enggar. Terima kasih Kak Enggar. Ya, sama Adik Cila yang sudah membacakan Alkitab tadi Oke. ya. Nah, Kak, ya. sebagai bentuk syukur kita karena sudah ditebus dosa kita Kak, kita Betul. mau memberikan persembahan Kak. Baiklah ya. Sebagai wujud ini ya, syukur kita juga kepada Tuhan ya. Iya. Baik. Yuk kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita mau menyanyi, memberi menurut Kerela. memberi menurut kerelaannya. Jangan dengan duka ataupun paksa, karena orang suka orang yang memberi dengan sukacita dalam hatinya. Iya. Nah, Kak, Ya. persembahannya boleh dititip dengan mama papa ya Kak Betul. ya. Ya. Terus nanti biar mama papanya yang antar ke gereja atau mentransfer persembahannya. Ya, oke. Nah, adik-adik, kita mau minta tolong salah satu teman kalian di rumah, kita mau membawa persembahan di dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang
kami ini, berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, kiranya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Buat adik-adik tadi yang ulang tahun, berulang ya, Kak, tahun yang tahun berbahagia kita, ya. Biasanya Ya, kalau ya, kita ya. ibadah onsite, Kak, pasca tuh ada hadiah-hadiahnya. Ada Lomba-lombanya Ada lomba-lomba dong pastinya. berarti ya. Iya. Baik. Nah, Ya. adik-adik boleh yang mau mengikuti lomba. Mm-mm. Nah, dengerin pengumuman yang akan Kak Linda sama Kak Dita sampaikan. Ya. Ya. Pengumuman lomba pasca storytelling. Nah, dari kelas balita itu sampai TK ya, Kak ya. Ya. Nah, adik-adik bisa mengambil ayatnya dari Yohanes 20. Ingat ya, Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Ya, oke. Nah, untuk yang adik-adik yang masih di kelas kecil, nah storytellingnya diambil dari kitab Yohanes. Kitab Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Ya, Kak ditolongin ya. Dari kitab Yohanes pasal yang 21 ayat 1 sampai 14 Ya. gitu. Untuk adik-adik yang kelas besar, adik-adik boleh mengikuti lomba storytellingnya dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Ingat ya, dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Baik. Nah, ternyata pra remaja juga ikutan juga begitu ya. Iya, pasti dong, Kak. Nah, buat adik-adik yang udah pra remaja itu ambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Ya, dicatat ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan 14. Baik. Adik-adik, jangan lupa ya, berarti hari Minggunya berarti ya. Iya. Hari Minggunya. Nah, ya. Kak, paling lama kapan ya, Kak ya? Wow. Nah, ini dia. Adik-adik bisa mengirimkan videonya ke Kakak Sekolah Minggu atau boleh melalui email Komisi Anak Palsi Gunung @gmail.com atau di WA. Nah, ditunggu kapan ya, Kak ya? Ya. Ditunggu videonya paling lambat tanggal 5 April ya. Tanggal 5 April. Tanggal 5 ya. April. Ya, Nah, kalau bisa adik-adik semua harus berpartisipasi ya, Kak ya. ya, Biar ya, rame, betul. walaupun di rumah paskanya, tapi tetap Iya. ada sukacita, Kak. Nggak panjang juga, nggak apa-apa kayaknya Kak Iya, ya. Iya. betul, Baik. Kak. Baik, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita sepertinya udah mau kita akhiri ya. Oh iya, ibadah Kak, kita nggak pagi kerasa ini ya, Kak. ya. Sudah kita akan Ya, mengakhiri tadi ibadah kita sudah Jumat Agung pada pagi ini. Ya, oke. Kak, Nah, kita mau mengakhiri ibadah kita, Kak ya. baik. Kita ya. mau angkat pujian. Wah, ini lagu kebesaran ketika hari Jumat Agung, Hari Kak. Jumat Agung. Iya. Dulu Kenapa ya, Kak ya, kok jadi lagu kebesaran? Ibaratnya lagu maskot gitu ya, Kak ya. iya. Iya. Adik-adik, nah kita akan mau akhiri ibadah kita mau nyanyi dengan tanda Paku. Ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak penusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Iya. Nah, adik-adik,
kita akan menutup ibadah kita pada Jumat Agung ini, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan menebus kami dengan penyaliban-Mu di kayu salib ya Tuhan. Ampunkan dosa-dosa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau undur dari sekolah minggu. Kami mengusahakan ibadah kami pagi ini. Biarlah memampukan kami untuk kami dapat meneladani kasih setia Tuhan kepada kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di atas segala itu ampunkan dosa-dosa kami. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya. Selamat Jumat Agung. Selamat Jumat Agung. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sebuah kartu kecil saja. Kelihatannya kartunya hanya terdiri dari satu gambar kan, tapi ini ada lebih dari 5 gambar di dalam ini. Nah, kenapa adik-adik harus bikin ini? Yaitu karena sesuai tema pada minggu ini, yaitu Yesus disalibkan karena cintanya. Tuhan Yesus disalibkan itu karena dia sayang banget sama kita, dan itu sebagai bukti kalau misalnya Tuhan Yesus itu benar-benar menganggap kita sebagai anak-anaknya. Nah, kadang kan kita suka lupa tuh ya kan, suka bandel, suka lupa, suka nakal. Nah, kartu ini bisa jadi mengingat buat kita untuk mengingatkan kita kalau Tuhan Yesus tuh sayang banget loh sama kita. Nah, kita buka ya. Nah, 1 dari Matius 3 ayat 17. Nah, adik-adik nanti bisa gambar burung di sini, nggak usah bagus-bagus banget. Lalu tulis ayatnya di sini dan tulis ayat isi ayatnya di sini. Lalu dibuka lagi, tada! Nomor 2 ada ayatnya dari Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan seterusnya. Nah, terus nomor 3 ini mengingatkan adik-adik kalau misalnya adik-adik lagi gelisah, lagi takut. Nah, nggak usah gelisah, nggak usah takut, karena di ayatnya firman Tuhan Yohanes 14 ayat 1, Tuhan Yesus bilang, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, gambar selanjutnya adalah ketika adik-adik merasa sedih dan merasa, aduh aku nggak bisa nih kayak gini nih, aku sedih banget nih gitu. Nah, nggak usah sedih, karena di ayatnya yang Mazmur 145 ayat 18, Tuhan bilang, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah, selanjutnya adik-adik tinggal gambar bola lampu, karena Tuhan akan menjadikan anak-anaknya, setiap anak-anaknya itu terang. Dan ini gambar anak cowok sama anak perempuan. Dan ayatnya dari Yesaya 42 ayat 6b yang isinya
Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi adik-adik akan selalu menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Dan yang ini dari ayat Matius 19 ayat 14, yaitu biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan sorga. Jadi adik-adik adalah yang punya kerajaan sorga. Wah, keren gak sih? Nah, jadi adik-adik pas dibuka semua gini, ini akan selalu jadi pengingat adik-adik kalau misalnya adik-adik itu berharga di mata Tuhan. Adik-adik adalah anak-anak kesayangan Tuhan, dan Tuhan Yesus selalu sayang sama adik-adik. Nah, kalau mau ditutup lagi gampang, tinggal diginiin, seginiin deh. Jadi cara bikinnya gampang banget kan, tinggal bikin salib bebas, besarnya berapa, aku ini 5 cm, adik-adik bisa bikin 3 cm lebih kecil supaya bisa dibawa kemana-mana. Terus pertama lipat dari bawah sekali, lipat lagi dari bawah 2 kali, lalu dari kanan, lalu dari kiri, terus dari atas. Oke, selamat mencoba.